Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu simplicia yang berasal dari hewan. Kita langsung saja masuk ke simplicia yang berikutnya, yaitu nomor 4, ada cetaceum. Memiliki nama lain cetaceum atau spermaceti, berasal dari hewan Piscerer macrocephalus atau Piscerer catodon dan Hyperodon costralos, berasal dari keluarga Pisceteridae. Cetaceum ini memiliki zat berkhasiat utama berupa setin, kemudian ada setil stearat, setil oleat, setil laurat, setil miristinat, dan setil alkohol. Cetaceum ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan salep. Adapun bagian yang digunakan yaitu malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala, lemak, dan badan ikan. Adapun cara memperolehnya, hewan menyusui ini memiliki kepala yang besar. Bagian atas kepala berisi cairan yang setelah hewan ini mati menjadi padat putih seperti bunga karang. Massa tersebut merupakan campuran cetaceum dan minyak lemak. Kemudian cetaceum murni diperoleh melalui pemerasan, pencucian dengan soda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada gelatinum, memiliki nama lain gelatina. Untuk hewan dan keluarga ini belum diketahui ya. Gelatin ini memiliki zat berkhasiat utama berupa glutina yang tersusun atas glikokol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin. Ada asam asparaginat, ada fenilalanin, ada juga oksiprolin dan histidin. Adapun kegunaan dari gelatin ini untuk bahan dasar pembuatan cangkang kapsul, dapat juga sebagai bahan dasar salep dan cairan transfusi. Adapun bagian yang digunakan yaitu berupa protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Sedangkan pemeriannya berbentuk lembaran, kepingan, serbu atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasanya lemah. Gelatin adalah protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Ada dua jenis gelatin di sini. Yang pertama ada gelatin tipe A, yaitu gelatin yang memiliki titik isoelektrik pada pH 7-9. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe B, yaitu gelatin yang memiliki titik isoelektrik pada pH 4,7 sampai 5,0, di mana kualitas dan sifat gelatin ini ditetapkan berdasarkan perbandingan antara glutina dan kondrina yang terkandung di dalam gelatin. Kemudian gelatina makanan ini dapat dibuat dari 3 sumber utama. Yang pertama dari tulang-tulang yang sudah bersih. Yang kedua berasal dari kulit babi yang sudah dibekukan. Dan yang ketiga, gelatin dapat diperoleh dari kulit sapi muda. Adapun tulang yang diperoleh dengan asam klorida ini menghasilkan garam kalsium yang larut dalam osein. Kemudian osein dari kulit sapi muda jika diolah dengan kapur akan menghasilkan kolagen kotor yang setelah dimurnikan pada pH 5-6 akan menghasilkan gelatin tipe B. Sedangkan pada kulit babi yang diolah dengan asam klorida dan disari pada pH 3,5-5 itu menghasilkan lemak dan gelatin tipe A. Kemudian simplicia yang keenam ada Lumbricus rubellus, memiliki nama lain red earthworm atau ekstrak cacing tanah, berasal dari hewan Lumbricus rubellus, keluarganya Lumbricidae. Adapun zat yang terkandung di dalam cacing ini ada protein yaitu mencapai 76%, kemudian ada
vitamin B12 dan mengandung vitamin E. Adapun kegunaan atau khasiat dari cacing tanah yaitu sebagai suplemen untuk infeksi saluran cerna. Nah, yang sering kita temui itu cacing digunakan sebagai obat tifus ya. Bagian yang digunakan yaitu berupa ekstrak kering dari seluruh bagian cacing. Adapun sediaan dari cacing ini yaitu ada kapsul Vermin dari Vermindo International Aviar. Kemudian pemeriannya yaitu cacing yang hidup di tanah berwarna merah coklat atau merah ungu, panjang pada umumnya 4-10 cm. Kemudian yang ketujuh ada Meldepuratum, memiliki nama lain madu murni, berasal dari hewan Apis mellifer, keluarganya Apidae. Madu murni memiliki zat berkhasiat utama berupa gula invert, sakarosa, dextrin, ada abu, airnya juga ada, mengandung zat atsiri aromatik dan asam semut dalam jumlah sedikit. Adapun kegunaan dari madu yaitu dapat digunakan sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna dan sebagai reduktor dalam sediaan fero. Bagian yang digunakan itu adalah pada bagian madu. Adapun pemeriannya yaitu berupa cairan kental seperti sirup, bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan, rasanya manis yang khas, dan baunya enak. Jika dipanaskan di atas penangas, itu baunya menjadi lebih kuat, tetapi tidak berubah. Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Yaitu madu yang diperoleh dari sarang apis dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat Celcius. Lalu didiamkan. Kemudian kotoran yang mengapung diambil, lalu madu dianjarkan dengan air secukupnya hingga bobot per mililiter memenuhi persyaratan. Nah, mungkin sekiranya materi Simplicia yang berasal dari hewan saya cukupkan sampai di sini. Jika masih ada yang belum paham, silakan langsung saja bertanya melalui WA atau Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.